Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, terjadi gempa bermagnitudo 7,0 yang mengguncang wilayah Tahuna di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dari informasi yang kami peroleh, resmi dirilis dari BMKG, gempa bermagnitudo 7,0 ini terjadi dengan pusat gempa berada di laut 373 km barat laut Tahuna di Kepulauan Sangihe. Gempa ini mengguncang di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan dikutip dari laman resmi BMKG, gempa ini terjadi pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Hari ini, Kamis tanggal 11 bulan 7 2024, dengan koordinat pusat gempa berada di 6,14 lintang utara dan 123,28 bujur timur berada di 373 km barat laut Tahuna dengan kedalaman 632 km. Dari informasi yang disampaikan oleh BMKG, gempa ini disampaikan tidak berpotensi tsunami. Namun pemirsa, dari terjadinya gempa bermagnitudo 7 ini, BMKG menyarankan agar masyarakat sekitar untuk hati-hati dan waspada karena bisa terjadi potensi gempa susulan. Gempa susulan ini bisa berpotensi terjadi dan disampaikan secara resmi oleh BMKG. Untuk informasi terkini dan lebih lanjut lagi pemirsa, kami tersambung dan akan dikonfirmasi langsung dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada Pak Daryono. Pak Daryono, selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi Pak Daryono. Pak Daryono, sudah bisa mendengar suara saya Pak dari studio? Pemirsa, sepertinya ada kendala sambungan telepon dengan Pak Daryono dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Nanti akan kami coba hubungi sekali lagi. Namun pemirsa, yang jelas dari informasi yang sejauh ini bisa diperoleh, gempa bermagnitudo ini terjadi di Kepulauan Sangihe. Kita akan sapa sekali lagi Pak Daryono, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Baik Pak Daryono, perlu saya konfirmasi sekali lagi, jadi gempa bermagnitudo 7 ini terjadi pagi ini pukul 9.13 waktu Indonesia Barat, benar begitu? Ada laporan kerusakan sejauh ini Pak? Saat ini hasil monitoring kami di daerah Kepulauan Sangihe belum ada kerusakan karena gempa yang terjadi tadi merupakan gempa difokus ya, jadi gempa dalam yang dipicu oleh adanya deformasi batuan di dalam slab lempeng laut Filipina yang menunjam dari timur, kemudian tersubduksi ke bawah Mindanao dan patah di kedalaman 636. Jadi guncangan ini sudah mengalami atenuasi atau peredaman yang cukup signifikan karena memang kedalamannya di atas 600 km, sehingga dampak di permukaan juga sudah mengecil energinya dan dirasakan di Kepulauan Talaut itu Halmahera, kemudian Taliabu, Ternate itu hanya 2 hingga 3 mmi saja. Deskripsinya adalah seperti ada truk besar yang lewat di dekat kita. Jadi tidak sampai menimbulkan kerusakan karena untuk terjadi kerusakan itu minimal 5 atau 6 mmi. Ini baru 3 Mbak. Baik. Kemudian jadi ini sudah terjadi peredaman signifikan dari gempa 7 magnitudo ini, tapi potensi tsunami-nya bagaimana Pak sejauh ini? Jadi kalau kita melihat potensi tsunami-nya juga hasil modeling yang kita sampaikan tadi, gempa ini tidak memicu tsunami karena memang tidak akan menimbulkan deformasi signifikan di permukaan laut. Kalau bicara seberapa berbahaya dari terjadinya gempa ini Pak? Kalau dari aspek bahayanya tidak terlalu berbahaya karena memang di fokus itu menimbulkan guncangan saja dan spektrum hanya saja spektrum luas
guncangan ini akan dirasakan di berbagai wilayah, sampai di Bali Abu, sampai di Halmahera, kemudian di sebagian di Sulawesi Utara, kemudian juga dan di berbagai wilayah di Mindanao dilaporkan juga merasakan gempa ini. Jadi semakin dalam gempa itu dia akan memancarkan ground motion yang dalam wilayah luas, Mbak, sehingga dalam konteks ini gempa difokus tidak akan menimbulkan kerusakan. Pak Daryono, dari terjadinya gempa dengan 7 magnitudo ini, apakah ada potensi ini bisa memicu pergerakan di lempeng di sekitarnya atau bagaimana, Pak? Tidak semerta-merta begitu, Mbak. Yang pasti dari berbagai kasus yang ada di Indonesia pun, gempa-gempa di fokus ini yang biasa terjadi akibat step lempeng Australia yang menunjuk ke bawah Pulau Jawa, NTT itu pasca gempa terjadi gempa-gempa berkekuatan 7 pun tidak akan kemudian diikuti gempa-gempa yang ada di permukaan atau diikuti gempa lain. Dan demikian juga apa yang terjadi di Banda juga demikian, sehingga tampaknya gempa ini tidak akan diikuti dan memicu sumber gempa lain, Mbak. Baik, Pak Daryono, ada imbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat setelah terjadi gempa dengan kekuatan 7 magnitudo ini, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat respon masyarakat memang cukup surprise ya, karena yang dilihat adalah magnitudenya 7,0 itu. Tetapi dari aspek kedalaman tidak dilihat, sehingga masyarakat fokus di magnitud dan masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut berlebihan, karena fenomena di fokus itu memang biasa terjadi. Dan yang pasti dari berbagai kasus gempa di fokus ini kedalaman dalam, di fokus gempa dalam ini tidak menimbulkan dampak kerusakan, kemudian tsunami juga tidak, Mbak. Sehingga masyarakat tetap beraktif seperti biasa, yang ada di pesisir juga tetap lanjutkan aktivitasnya, melaut, di tempat pariwisata juga berlanjut aktivitasnya, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan terkait ancaman tsunami, Mbak. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG sudah menyampaikan informasi terkini untuk pemirsa Metro TV. Jadi pemirsa, tadi sudah disampaikan secara resmi oleh BMKG, gempa berkekuatan 7 magnitudo ini tidak menimbulkan potensi tsunami dan masyarakat di sana ataupun di daerah terdampak diminta untuk tetap tenang namun tetap waspada. Demikian breaking news Metro TV kali ini pemirsa. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, mewakili kerabat kerja bertugas. Terima kasih, pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.